Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat sangatmu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatimu haus dan lapar akan Engkau. Dan Bapak Ibu kebangkitan ini, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku,
Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Bapa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan kau Tuhan, tinggikan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Tuhan berkati ibadah sore kami hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Mari Roh Kudus, Kau sentuh hati kami, Kau bawa kami dalam hadirat-Mu, lebih dan lebih dalam lagi. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Bapa, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang berbeban berat sudah Tuhan tolong, yang dalam masalah apapun Tuhan, Kau adalah jawaban Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, kami pulang dari tempat ini, kami peroleh kemenangan yang daripada Engkau, karena Kaulah kami yang sungguh dahsyat dan ajaib Bapa. Terima kasih Bapa, Kau tuntun langkah-langkah kami Bapa sepanjang hari Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persiapan ada sukacita Bapak Ibu, kita harus tetap bersukacita ya, apapun keadaannya, karena kita sungguh Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang selalu menuntun jalan-jalan kita. Kita tidak perlu khawatir karena Dia selalu ada bersama kita. Haleluya Bapak Ibu, mari kita bersukacita, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Hati
kasih Tuhan. Allah kami Tuhan, Kau sungguh ajaib Bapa. Hanya Kau Allah kami yang paling mengerti Tuhan. Ku berdiam di kesunyian, di keheningan baik-Mu Bapa. Apa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Berdiam di kesunyian, di keheningan baik-Mu Bapa. Tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamahlah Tuhanku, jamahlah Tuhanku, sama Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan baik-Mu Bapa. Tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sama Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih
mengerti. Sama ya Tuhanku, sama ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti jamahanku. Sama ya Tuhanku, sama ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Ya Ramo, ya Rasi, ya Ramo, ya Rasi, ya Ramo, ya Rasi, Mari kita berdiam di hadirat Tuhan. Dengarkan suaranya yang mengajar kita, yang membimbing kita, biarkan kita masuk ke dalam. Seberapa kata yang kita diam di hati. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Bekerjalah Roh Kudus di hati kami. Yang kami mengalami perjumpaan pribadi dengan yang kami mengalami lawatan-Mu, biar kami mengalami jamaah, biar setiap
setiap hati yang keras dilumpuhkan, setiap hati yang kering disegarkan, segarkan jiwa roh kami. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman, urapi kami supaya firman menerima di hati kami, firman membawa kami kepada janji kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan firman, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut hamba adalah segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 sampai ayat ke-13. Hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Amin. Kita harus menjadi jemaat yang tidak lagi hanya memikirkan bagaimana hidup kita hari ini, tapi bagaimana kita adalah menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi ini digambarkan, ini sebenarnya gadis-gadis yang bodoh ini dan bijaksana ini bukan orang dunia, tapi ini adalah anak-anak Tuhan. Ini adalah gambaran dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana atau gadis-gadis yang bodoh. Ya. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, jadi kerajaan surga ini seperti 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Ini adalah gambaran gereja Tuhan. Ya. Terus 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi ini dibedakan menjadi 2. Yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Di mana letak bodohnya? Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga dalam buli-buli dan minyak juga dalam buli-buli mereka. Amen. Jadi 5 gadis bijaksana ini membawa buli-buli minyak. Minyak itu gambaran apa sih? Minyak itu gambaran urapan Tuhan, hadirat Tuhan. Sedangkan yang bodoh ini dia tidak membawa minyak, jadi tidak membawa urapan Tuhan, tidak membawa hadirat Tuhan. Kenapa kok perlu urapan Tuhan? Karena urapan Tuhan itu yang akan menyegarkan kita. Amin. Urapan Tuhan itu yang akan menyegarkan jiwa kita. Makanya kadang ketika ibadah, kita pas ibadah di bawah menyembah, kita kok habis ibadah minggu seperti Seninnya itu seperti seger ya pulang ibadah. Kenapa? Kita ini seperti baterai yang sedang dicas. Amin. Sedang dicas. Jadi ketika kita ibadah, roh kita ini juga sedang dibaharui. Makanya ketika menyembah, kita dibawa menyembah, roh kita dibaharui, kita mengalami yang namanya kesegaran rohani, jiwa kita disegarkan, hidup kita dipulihkan karena kita mengalami urapan hadirat Tuhan. Ya. Urapan itu menyegarkan kita. Ya. Makanya ada pujian, urapanmu mengalirlah ya buat jiwaku ya, puaskan rohku. Jadi urapan Tuhan itu memuaskan hati kita. Dan kalau hati kita segar, jiwa kita segar, maka
kita ini akan mengalami yang namanya kehidupan kita itu enak, enjoy, amin. Makanya ada namanya sukacita surga. Sukacita surga dari mana? Dari Roh Kudus. Maka kerajaan Allah itu digambarkan dalam Roma 14 dikatakan hal kerajaan Allah itu adalah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Terus apa lagi? Soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, kita ada sukacita, kita ada damai sejahtera. Percayalah, kalau kita nggak mengalami damai sejahtera, berarti Roh Kudus tidak bekerja di hati kita. Kalau kita nggak mengalami sukacita, nggak hidup dalam kebenaran, Roh Kudus tidak bekerja di hati kita. Tapi kalau di dalam diri kita ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, maka Roh Kudus bekerja di kita. Amin. Ya. Gadis-gadis yang bodoh ini tidak menyiapkan minyak, tapi gadis-gadis yang bijaksana ini menyiapkan minyak. Kenapa perlu minyak? Minyak itu apa? Minyak untuk menyalakan pelita. Pelita itu untuk apa? Untuk menerangi. Ya. Mungkin kok bisa ya? Mungkin yang 5 berdiri di situ, ya, nyalakan pelitanya, yang 5 padam, ya. Kok Tuhan nggak? Padahal waktu itu mereka pergi, ya. Tapi waktu itu coba kalau mereka tetap mencari Tuhan, mungkin ikut ke bawah juga, ya. Amin. Tapi itulah yang terjadi, digambarkan ya seperti itu. Kemudian, tetapi karena ayat kemana tadi? 4 ya, 5 ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Jadi minyak ini adalah untuk menyalakan iman kita. Amin. Kenapa perlu minyak? Kenapa perlu urapan? Kenapa perlu Roh Kudus? Percayalah, kalau tanpa Roh Kudus, iman kita tidak akan terus menyala. Amin. Yang membuat iman kita ini terus berkorbar-korbar karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Minyak itu untuk menyalakan pelita. Pelita itu adalah iman. Ya. Makanya ketika Tuhan datang, Tuhan itu berkata, masih adakah iman di antaramu? Ya. Yang dicari adalah iman. Masih enggak iman? Ya. Itulah yang dicari Tuhan. Makanya gadis-gadis bodoh itu ketika pelitanya udah mau habis, dia tahu nih, imannya sudah mulai kendor, udah ini. Dia tidak bisa minta minyak pada saat itu, tidak bisa minta minyak dari gadis-gadis bijaksana. Kenapa? Karena pada saat nanti kedatangan Tuhan, ya, kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita dan kepada Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka kita buka dalam Matius 24 ya. Ini hal tentang kerajaan surga. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin nanti kedatangan Tuhan, yaitu pada masa rapture, ya, pengangkatan, ya. Itu adalah Tuhan sedang mencari iman-iman kita.
Masih adakah iman di bumi ini? Kalau kita percaya, maka kita akan ikut dalam pengangkatan. Amin. Ya. Matius 24 ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Yaitu tentang air bah. Air bah ini mirip dengan halnya dengan kedatangan Anak Manusia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian. Apa yang terjadi ketika Nuh mau membangun bahtera, disuruh Tuhan membangun bahtera. Kita buka di dalam Nuh, kitab Nuh 11 ya. Enggak, bukan 11. Kitab Nuh 6, Kejadian 6. Kitab Nuh 6, Kejadian 6. Ayat 13. Maka saya bacakan demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, ya. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya. Kita loncati. Nanti sampai mana nih? Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi kenapa terjadi bahtera? Yaitu pada waktu itu Nuh sudah menyampaikan ke banyak orang. Ya. Bahtera akan datang. Bahkan ketika Nuh membangun bahtera, apa yang terjadi? Ya. Mereka pada menertawakan Nuh, amin, mengejek. Musim panas kayak gini, nggak ada hujan, nggak ada ini. Kenapa harus bangun bahtera? Ya. Demikian juga kedatangan manusia. Ya. Kita sudah sering mendengar Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan datang. Sebentar lagi Yesus akan datang. Kalau kita lihat di YouTube ya, banyak sekali orang-orang yang mendapat mimpi, penglihatan, ya, dan pernyataan-pernyataan Tuhan. Bahkan anak-anak kecil, ya, mendapatkan pernyataan Tuhan sebentar lagi datang, dan waktunya akan dipersingkat. Dan ketika Nuh membangun itu, mereka tidak percaya, amin. Sama halnya dengan kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, ya. Mungkin sekarang ini banyak orang mengatakan, oh kedatangan Tuhan Yesus udah sering diberitakan dari zamannya, ya, para rasul. Tapi mana datangnya? Kok belum datang, ya. Waktu itu saya pernah sama Pak Fer melayani orang, ya, menyampaikan hal seperti itu. Orang itu waktu itu, tapi orangnya sudah meninggal, ya, saya katakan meninggal. Karena waktu itu sempat jadi Kristen,
tapi akhirnya dia berbalik meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika kami melayani, dia mengatakan, oh Tuhan Yesus, sering banyak pendeta-pendeta dari zaman dulu, dari zaman Rasul, murid-murid Tuhan Yesus, Yesus akan datang, ya, akan datang. Tapi mana Yesus gak datang-datang. Dan akhirnya orang itu lama-lama karena sakit dan akhirnya meninggalkan Tuhan, dilayani oleh agama lain, dan akhirnya terhilang. Amin. Itu kenapa? Karena dia tidak punya minyak. Amin. Karena tidak ada minyak di dalam orang tersebut. Tidak ada urapan Tuhan, tidak ada Roh Kudus di dalam orang tersebut. Sehingga ketika dia mendengarkan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Tapi kita, karena kita ada Roh Kudus, maka ketika ada orang yang menyampaikan Tuhan Yesus akan datang, saya percaya kita semua mempersiapkan diri. Amin. Kedatangan Tuhan. Ya, di ayat 39 ya, Matius 24 ya. Ayat 38. Matius 24 ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi pada zaman Nuh itu manusia kawin mengawinkan. Pikiran mereka pokoknya nikah, yang belum nikah pokoknya tujuan utama nikah ya, kawin ya. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka tidak mencari Tuhan. Sama ya, pada zaman ini, coba sekarang mungkin orang sudah mulai, banyak orang yang sudah menganggap bahwa ibadah nggak datang nggak apa-apa ya. Coba, amin. Oh nggak ke gereja nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa lihat di YouTube, ya. Bisa lihat di ini, sama aja. Saya ngatakan beda. Saudara melihat khotbah di YouTube, ya, melihat ibadah di YouTube, melihat ya, dengar firman-firman di YouTube, sama dengan saudara datang bersekutu dengan orang-orang yang percaya. Beda, amin. Bedanya apa? Ketika kita datang bersama-sama dalam sehati sepikir dengan Tuhan, ya, kumpul bersama, di situ Tuhan hadir, amin. Tuhan hadir dan kita saling menguatkan, roh kita menyala-nyala. Karena kalau kita cuma hanya lihat di YouTube, yang terjadi apa? Kita bisa lihat firman, lihat ibadah ya sambil nyambi ya, mungkin sambil nyambi masak, mungkin sambil nyambi apa ya. Jadi tidak ada fokus di dalam hidup kita. Dan saat ini manusia, apalagi dengan teknologi ya, semakin jauh dari Tuhan. Padahal teknologi itu seperti pisau, bisa dipakai untuk hal yang membangun, tapi bisa juga dipakai hal yang negatif, tergantung di tangan kita mau diapakan ya. Makanya zaman kedatangan Tuhan akhir zaman itu seperti pada zaman ya, makan minum ya, pokoknya hidup senang ya, pokoknya hidup sudah, tujuan hidupnya sudah tercapai, nggak memikirkan tentang bagaimana hari Tuhan ke depan. Amin. Bahkan mau ibadah, rasanya capek, nggak enak, badannya pegel-pegel, amin. Rasanya, tapi kalau kita yang namanya korban, apa itu korban? Ya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita membawa korban. Korbannya apa? Waktu kita bawa korban, amin. Kalau nggak waktu apa? Tenaga kita, ya, rasa lelah kita, rasa kantuk kita, ya, yang pengennya enak tidur, ya, lebih enak tidur, lebih enak di rumah, apalagi pas hujan ya, enak di rumah,
gak kehujanan. Tapi kalau saudara datang pada Tuhan, saudara ibadah sampai saudara menerobos hujan, ya, untuk ibadah, itu adalah sebagai korban. Amin. Korban yang enak bagi Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Karena kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala sesuatunya yang sudah wah, kita tidak ada perjuangan, kita tidak ada rasanya itu seperti orang jatuh cinta. Saya percaya orang kalau jatuh cinta tanpa perjuangan, rasanya itu biasa. Tapi kalau cinta itu dengan perjuangan, maka cinta itu akan bernilai. Amin. Ya, kehidupan suami istri juga seperti itu. Makanya saat ini adalah bagaimana kita dekat dengan Tuhan, membangun diri supaya roh kita terus menyala. Ya. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak akan kedatangan anak manusia. Jadi pada suatu saat kedatangan anak manusia itu kita bahkan tidak menyadari. Saya mau tanya, kira-kira kedatangan anak manusia kan dikatakan bahwa dia seperti pencuri. Tapi bagi orang percaya, kira-kira seperti pencuri enggak? Saya percaya kedatangan anak manusia nanti, kedatangan Yesus, bagi kita yang percaya tidak seperti pencuri. Kenapa? Karena orang-orang percaya katakan bahwa nanti kamu akan melihat dia datang di atas awan-awan. Saya percaya kalau kita yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberitahu kapan waktunya akan datang. Amin. Kita akan terasa bahwa Tuhan akan datang. Amin. Cuma kita nggak tahu jamnya, tapi saya percaya udah dipersiapkan. Karena siapa yang mengetahui apa yang ada di dalam hati Tuhan, yaitu roh Tuhan. Amin. Dan kalau roh Tuhan ada di dalam kita, maka roh Tuhan, Roh Kudus itu akan mengajar kita. Amin. Akan membukakan pernyataan-pernyataan Tuhan. Akan dibukakan apa yang Tuhan inginkan, adalah apa yang Tuhan rencanakan, dan segala sesuatunya disingkapkan. Ya. Jadi kedatangan manusia itu seperti pencuri bagi dunia. Tapi bagi kita, orang-orang yang percaya, kedatangan anak manusia itu tidak seperti pencuri. Tapi Tuhan akan mempersiapkan mempelainya. Sama. Ya. Kedatangan mempelai itu kan, misalnya orang mau nikah, hari ini datang, tapi nggak tahu jamnya berapa. Tapi mempelainya pasti sudah persiapan dandan, ya. Mau dijemput jam berapa? Mungkin jam 8 dijemput, ya. Tapi kan mungkin bisa terlambat, amin. Bisa lebih cepat. Sama dengan kedatangan Tuhan nanti. Karena kita adalah mempelai-mempelainya. Ya. Kemudian ayat 40, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Ini bukan artinya itu secara hurufiah, ya. Maksudnya secara nanti saya ditinggal, pakar diangkat. Enggak seperti itu kalau saya jalan sama pakar, enggak. Tapi maksudnya adalah kita tidak bisa mengandalkan orang yang di samping kita. Amin. Ya, suami istri tidak bisa mengandalkan suami, dan suami nggak bisa mengandalkan istri untuk datang untuk nanti masa pengangkatan. Tapi kita akan membawa diri kita masing-masing kepada Tuhan. Ya, kita nggak bisa doakan ya nanti biar saya ikut pengangkatan. Enggak, itu urusannya kita. Maka kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita semua siap untuk kedatangan Tuhan. Ya, makanya dikatakan kalau ada 2 orang di ladang, yang satu ditinggal, yang ini dibawa. Tapi kalau dua-duanya cinta Tuhan dan dalam roh, saya percaya dibawa semua. Amin. Diangkat.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Jadi gereja Tuhan kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sama Nuh, ya, pada hari air bah datang, membawa semua makhluk, ya, dan orang-orang yang percaya kepada dia, yaitu anak-anak mereka, istri mereka, ya, masuk bahtera. Demikian juga di hari akhir zaman ini kita juga harus masuk bahtera. Bahteranya apa? Bahteranya adalah gereja-gereja. Gereja-gereja itu adalah dipakai Tuhan untuk menjadi bahtera. Amin. Mau gereja apa aja, itu Tuhan pakai menjadi bahtera-bahtera. Bukan hanya yang pelayanan yang bahtera, yang ada pelayanan bahtera apa gitu, ya. Bukan hanya itu, tapi semua gereja Tuhan itu dipakai untuk menjadi bahtera-bahtera untuk menyambut kedatangan Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kemudian ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Jadi Anak Manusia datang tidak pada saat yang kita duga. Demikian juga, maka kita harus mempersiapkan diri kita, hidup kita. Jangan kita hanya fokus kepada kehidupan kita di bumi ini. Amin. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Keadaan apapun, anak-anak kita, ya, keluarga kita, ekonomi kita, Tuhan akan mencukupkan. Kalau kita fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara. Gambarannya, Pak Imam punya anak, ya, nggak mungkin kan Pak Imam sampai biarkan anaknya nggak makan, amin. Makanya Pak Imam kadang bekerja sampai malam, sampai ini. Untuk apa sih? Mencukupi keluarga, amin. Demikian juga kan Tuhan yang sebagai Bapa kita, amin. Tuhan juga seperti Bapa kita. Dia juga yang akan mencukupi kebutuhan kita, amin. Mari kita buka, ya. Gadis-gadis tadi yang bodoh pergi mencari penjual minyak, tapi sudah ada yang tidak jual. Kita tidak bisa mengandalkan nanti kepada hamba Tuhan, doakan saya supaya saya ikut pengangkatan. Enggak, ini sudah urusan kita masing-masing. Makanya selama waktu yang ada ini, mari kita membereskan hidup kita. Karena yang menghambat untuk kita diangkat salah satunya adalah kepahitan. Amin. Jangan ada kepahitan dalam hidup kita. Jangan ada luka-luka. Minta dibereskan supaya kita ikut dalam pengangkatan, berdamai dengan semua orang. Ya. Tadi sampai ayat 10, ya. Akan tetapi, ya, Matius 25 ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi saat mereka pergi mencari minyak, tiba-tiba mempelai datang. Ya. Tapi seharusnya kalau misalnya, ya, saya yang jadi gadis bodoh, ya, saya akan datang aja nunggu situ, ya. Iya enggak? Nggak usah pergi. Siapa tahu ada kasih karunia, amin. Dengan nunggu di situ berarti apa? Aku percaya, iman, ya, perkatakan dengan iman, Tuhan akan membawa saya, ya. Berarti kita udah ada nyala
api yang sedikit itu, amin. Tapi kenapa gadis bodoh itu pergi? Karena dia ada rasa khawatir, amin. Kekhawatiran dia semakin yang besar. Tapi coba kalau dia setelah nunggu, misalnya yang Pak Kardi ya sama saya misalnya, minyak saya udah habis, ya udah mau habis ya, terus nunggu aja sama Pak Kardi di situ. Gadis bodoh itu nunggu aja di situ. Saya percaya karena kamu setia, ya, menunggu, tetap menunggu ya, tidak mencari jalannya sendiri, tapi menunggu kedatangan Tuhan. Saya percaya pasti dibawa. Tapi karena dia pergi mencari minyak, ya, maka ketika mempelai datang membawa gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu tidak terbawa. Sebenarnya bodohnya letaknya di mana? Bodohnya letaknya adalah kenapa mereka pergi. Amin. Sama, ya. Mungkin hari ini Tuhan datang, sebentar lagi Tuhan datang. Karena udah menunggu Tuhan ya datang. Akhirnya apa? Lama-lama hidupnya kecewa, ya mengalami kepahitan lama ini, akhir undur, ya. Nggak tekun beribadah, nggak tekun berdoa, nggak tekun ya baca firman, ya. Bodohnya semangat karena mereka pergi yang 5 ini. Bukan karena kenapa kok harus pergi dari tempat itu. Udah tahu bahwa udah sangkakala sudah dibunyikan, sudah diserukan, mempelai datang, berarti dia mempelai itu udah mau lewat, ya. Tapi kalau di situ saya percaya 5 gadis bodoh itu akan tetap ikut dalam pengangkatan, amin, ikut dalam perjamuan mempelai. Maka dari itu mari kita minta hikmat dari Tuhan, baca firman tiap hari, karena firman itu akan membangun kita, amin. Mari kita tutup firman Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat lihat itu seirama
seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti getar jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan mengerti firman, ajar kami mengerti hati, ajar kami tidak menganggap enteng akan kedatangan Tuhan. Ajar kami berjaga-jaga, karena hari Tuhan itu seperti berjuang. Tapi sesungguhnya harimu akan kau nyatakan kepada setiap anak-anak. Ajar kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Ajar kami menggunakan waktu yang ada ini dan tidak menyia-nyiakan itu. Ajar setiap kesempatan yang Kau berikan kami gunakan. Mari ya Tuhan, nyalakan api Roh-Mu dalam hidup kami. Nyalakan iman kami. Ajar kami memikirkan hal-hal yang di atas. Ajar kami memikirkan perkara-perkara rohani. Ajar kami tidak memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Remakan firman-Mu di hati kami. Biar kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Biar selalu ada minyak di dalam hidup kami. Ada minyak dalam budi-budi kami. Biar kami tidak meninggalkan hadirat-Mu. Biar kami tidak meninggalkan tempat di mana kami mengalami persekutuan. Biar kami tidak meninggalkan tempat di mana ada hadirat-Mu. Seperti Samuel yang tinggal di rumah Tuhan, selalu tinggal di tengah-tengah